harus memiliki integritas yang jelas sehingga kualitas hidup kita ada. Persoalan materi itu urusan Allah. Kita hanya menjalankan aja. Yang Bapak yang ngomong tadi itu, yang awal tadi itu menarik, Pak. Apa itu? Nah, itu kan kalau diulang jadi susah deh kan. Memiliki integritas. Artinya hidup ini harus memilih, harus punya prinsip. Ya. Menjalankan putih itu landasannya adalah bertindak, berpikir dan bertindak positif, ikhlas, sabar, jujur. Yang kencang suaranya, Pak. Dan selalu bersemangat, Ya. bermotivasi, selalu ingin berkorban, membantu siapapun, hilangkan atau kendalikan ego. Bahwa masalah ego tadi itu, Pak, bagaimana, Pak? kendalikan ego. Menempatkan ego tadi itu. Pertama, kepekaan sosial. Kita butuh orang lain pun mungkin butuh. Ini yang perlu kita ingat. Kalau kita tidak mau diperlakukan orang seperti ini misalnya, orang lain pun cenderung tidak mau diperlakukan hal-hal yang buruk oleh orang lain lagi. Itulah cermin hati, cermin hati. Nah, ketika orang kita tidak mau diperlakukan yang tidak enak, orang lain pun sama. Dan seiyogianya lah kita tidak akan melakukan hal itu kepada orang lain. Ciptakan agar orang lain itu tidak ada yang kecewa. Gitu. Usahakan agar orang tidak ada yang kecewa. Mengertilah perasaan orang. Coba belajar juga menyelami cara orang berpikir. Jangan menerapkan seluruh pemikiran itu menurut kita itu sudah pasti benar. Belum tentu. Terus mengimplementasikan sebuah aturan perlu ada kajian lingkungan. Pahami dulu ya. Ya, pahami dulu lingkungan. Kultur masyarakatnya seperti apa, yang dibutuhkan diinginan masyarakat itu seperti apa, terus yang akan kita terapkan itu seperti apa. Nah, ini harus ada konektivitasnya itu. Jadi mesti lakukan kajian dulu. Kajian, sama SDM dan lingkungan serta budaya setempat, sehingga kita bisa menerapkan aturan itu. Jangan menerapkan aturan itu seenak dewe, semaunya kita gitu. Iya. Itu nggak akan berjalan gitu. Kita sudah menerapkan sebaik mungkin pun masih banyak hambatan-hambatan karena berbagai kepentingan ikut bermain di situ. Kita tidak akan mampu mengakomodir seluruh kepentingan, tapi paling tidak apa yang kita lemparkan itu banyak orang mengakui bahwa itu benar. Itu aja dulu. Mewakili kepentingan banyak orang. Mewakili kepentingan banyak orang dan itu benar menurut kata kita, benar menurut pengetahuan, benar menurut budaya, benar juga menurut Allah. Itu menurut aturan agama. Semakin kalau resiko kecil, kalau hasil resiko kecil hasilnya cenderung kecil. Kalau resikonya besar, hasilnya cenderung besar. Yang perlu dihindari adalah resiko besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang butuh kajian teknis, kajian prinsip dan sebagainya, agar kita tidak terjebak pada resiko yang besar yang kemudian nanti yang kita tidak hidup akan menghasilkan profit yang kecil atau keuntungan yang kecil. Risikonya sangat besar, jangan. Tapi kalau risiko besar hasil besar, logis. Jadi orang yang paling berani itu orang yang berani mengambil rezeki di mulut singa. risiko besar, hasil besar, wajar ya? Wajar. Risiko kecil, hasil kecil, wajar. Yang perlu kita hindari, risiko besar, hasilnya kecil. Ketika Anda menginjakkan kaki di sebuah lokasi atau daerah yang belum pernah Anda injak, ingatlah bahwa Anda harus jadi orang setempat. Jadi gini, lebih mudah lagi. Din, kamu orang Sumatera. Ketika kamu injakkan kaki kamu di tanah Jawa, jadilah kamu orang Jawa. Din, kamu orang Sumatera. Itu cara beradaptasi itu ya. Adaptasi. Jadilah kamu orang Jawa. Jangan kukuh kamu sebagai orang Sumatera. Itu. Sehingga kita mudah diterima oleh orang Jawa. Nah, ketika diterima,
kita bisa bangun sebuah kolaborasi yang indah. Kalau kita belum diterima, bagaimana caranya memaksakan atau membuat kolaborasi itu begitu indah dan sulit? Karena tetap menjadi asing ya. Tetap asing, tetap rasis gitu. Sahabat Mukri TV, ini bincang-bincang sama Pak Didin sembari jalan ini pagi Minggu yang indah ini. Mudah-mudahan Pak Didin semakin sehat, tetap bisa berbagi ilmu pengetahuan buat kita semua, terutama buat saya yang lagi magang sama Pak Didin. Terima kasih Pak Didin. Oke sahabat, kita sekarang rehat di suatu tempat ini. Rumah Pak Haji Sunario. Oh iya, di rumah Pak Haji Sunario, Direktur PT Kemang Persada. Direktur PT Kemang Persada di Kemang ya. Ini jalan-jalan sama Pak Didin. Cuma saya masih penasaran dengan pembicaraan di mobil tadi, masalah penempatan diri itu Pak. Bagaimana trik-trik selanjutnya Pak? Sebetulnya tidak ada strategi yang khusus mengenai ini. Cuma langkah awal kita dapat membaca situasi lingkungan dan dengan siapa kita berhadapan. Tentu ini kaitannya dengan ilmu psikologi, kemampuan pengetahuan, psikologi dan sebagainya. Nah, kemudian dilengkapi dengan ilmu komunikasi yang mumpuni, Nah, kalau tidak, kita tidak akan pernah diterima dengan baik oleh setiap kalangan. Dan ketika kita ingin menghubungi berbagai elemen masyarakat, tentu kita harus pelajari tentang psikologinya, kemudian tingkat pendidikannya dan sebagainya, latar belakang budaya, dan banyak hal yang perlu kita tahu untuk mencapai komunikasi yang baik dua arah. Itu dengan komunikasi dua arah lah kita dapat menemukan sesuatu yang lebih positif ketimbang satu arah. Ya. Berarti kita harus memahami terlebih dahulu siapa lawan bicara kita, Pak. Salah satunya seperti itu. Kita harus paham dulu, pertama karakternya, ilmu pengetahuannya. Kita juga harus tahu kesibukannya seperti apa. Dan nanti setelah kita bincang-bincang, akhirnya kita tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Baru terjalin komunikasi yang intens dua arah. Terus bagaimana kita caranya menyampaikan pikiran kita, tapi orang itu mesti mengikuti apa yang kita pikirkan gitu, bisa menerima apa pemikiran kita. Penyampaian pemikiran itu tentu ada kaitannya dengan si penerima. Dia butuh nggak informasi yang akan kita sampaikan. Satu. Nah, yang kedua, kemampuan dari yang menerima informasi, tingkat pendidikannya dan sebagainya. Tentu kita harus sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima dan mudah dipahami si penerima informasi. Oke Pak, nanti kita sambung lagi, kita ngopi dulu nih. Jangan diprotes lagi. Oke sahabat Mukri TV, kita udah naik mobil lagi nih, mau pulang. Habis bersilaturahmi ke rumah siapa tadi Pak? Pak Haji Sunario. Pak Haji Sunario, Direktur PT Kemang Persada. Direktur PT Kemang Persada. Pak, ini gimana teorinya nih untuk mendukung orang tapi kita tidak menjilat Pak? Kita dukung orang, tidak menjilat juga gitu, objektif gitu. Tapi kadang yang objektif ini kan tidak selalu orang itu positif Pak, pasti ada yang negatifnya juga. Bagaimana menyampaikannya Pak? Ya, pertama kita harus menguasai persoalannya. Persoalannya bahwa kita tunjukkan bahwa kita profesional, baik dalam teknis maupun dan sebagainya. Nah, karena profesionalisme kita itu diterima atau tidak, apa yang kita ajukan, prospectingnya misalnya, terus kemudian prediksi anggaran, prediksi manfaat yang akan kita peroleh, itu mesti
profesional pengajuannya. Nah, kalau masalah cari muka itu tidak baik untuk dilakukan karena tidak faktual, nggak objektif. Nah, kita serahkan apa adanya. Apabila seorang calon tersebut tidak menanggapi dengan positif, itu artinya kita mulai meragukan kecerdasannya. Pak, break lanjut Pak. Seorang pemimpin yang cerdas tentu dari sejumlah dukungan yang dia lihat, tentu dia bisa menilai mana dukungan yang jujur dan objektif, mana dukungan yang hanya sekedar mencari simpati aja, simpati dan bola-bola pendek istilahnya. Kemudian kalau yang objektif ini cenderung akan berjuang benar. Kalaupun kita sebagai relawan bila mana ditolak dengan objektivitas kita dalam rangka mendukung seorang pemimpin tersebut, itu terserah dari pemimpin itu sendiri, atau tidak layak didukung, itu kita juga punya hak untuk menilai sikap, ya. Menilai dan menentukan sikap apakah terus kita dukung atau tidak. Nah, demikian itu pendapat saya. Ya, kadangkala ketika memberikan dukungan itu tentu tidak harus asal Bapak senang, kita juga melihat juga situasi di lapangan, opini yang berkembang. Tentu nggak yang bagus-bagus saja perlu disampaikan Pak, yang pahit-pahit tentu ya realitanya begitu. Sebenarnya yang perlu disampaikan itu justru kendalanya. Kendala inilah yang harus kita asasi dari jauh-jauh hari. Kalau yang disampaikan yang manis-manis nggak perlu ada relawan dong, iya kan? Justru pentingnya relawan itu untuk mengantisipasi atau memuluskan berbagai kendala di lapangan. Iya. Dan konsekuensi logis untuk memuluskan ini tentu harus dianggarkan biayanya. Kalau relawan ini tidak punya duit, ya calon harus mengerti dong. Harus ada anggarannya, kalau tidak mau jalan bagaimana. Misalnya dari satu wilayah ke wilayah yang lain, minimal kita harus memiliki bahan bakar kendaraan, biaya makan, rokok dan lain-lain. Kalau memang yang kita dukung ini tidak memiliki kepekaan sosial sampai sejauh itu, terlalu capek capek dukung, setelah duduk nanti apakah mereka juga peduli ke kita, ini juga menjadi satu pertanyaan. Gitu. Nah, tapi kalau memang dia ingin didukung dengan ikhlas, itu dia harus menyediakan juga anggaran. Nah, meskipun keikhlasan itu timbul dari lawan, tapi ikhlas saja tanpa biaya rasanya sulit juga. Nah, bagaimana kita ikhlas? Apa bisa kita isi kendaraan kita dengan air putih? Kan nggak bisa, Bu. Nah, tentu harus ada bensin yang kita beli gitu kan. Nah, untuk membeli ini para relawan ini cukup punya dananya, nggak punya anggarannya. Kalau nggak punya, tentu si calon ini harus berpikir keras dong. Kalau nggak, putuskan aja relawan ini, karena yang mereka gembar-gemburkan ada relawan tapi tidak bekerja, yang kemudian nanti akan menjadi info-info yang negatif terhadap calon tersebut. Yang di calon harus ambil sikap, putuskan aja, nggak usah ada relawan. Itu pendapat saya, yang memang kita ini kan bermain di lapangan, ya kan. Tapi relawan itu kan antara ada dan tiada, Pak. Kadang ada orang yang membutuhkan, kadang ketika tidak dibutuhkan nggak perlu juga kita nyodor-nyodorkan diri. Tidak perlu. Capek deh kalau udah begini, ya kan. Kita sodorkan diri, kadang-kadang dia tidak peduli ke kita, yang kemudian nanti menjadi sakit hati. Kecuali relawan ini memang dia punya anggaran, punya dana, ya kan. Dia ikhlas menghabiskan dananya untuk sang calon. Wah, itu mah bukan relawan itu. Nah, itulah itu pasti ada kepentingan lain. Ketika ada kepentingan, ya itu lain lagi, karena relawan, ada juga relawan yang
mengeluarkan dana transportasi sendiri misalnya demi calon sang calon idola itu yang harus jadi gitu kan, ada, tapi tentu sangat sedikit jumlahnya, tidak cukup untuk mendongkrak elektabilitasnya nanti gitu. Nah, elektabilitas ini tidak hanya dengan narasi-narasi yang dibuat oleh sang calon. Iya. Nah, Mesti ada aksi juga ya. ada aksi nyata, membangun komunikasi yang baik dengan sang relawan calon, harus menyiapkan walaupun sedikit anggaran untuk operasional relawan. Nah, kalau relawan, kalau dibilang kalau mengharapkan operasional, bukan relawan dong, emang bisa jalan kaki. Ini kan fakta bahwa untuk naik sebuah elektabilitas pun perlu ada biaya, kalau nggak mungkin jalan. Nah, adapun masalah angka, nah ini yang bisa dikomunikasikan nantinya supaya dengan dana yang minim pun harus berjalan. Saya kira itu. Terima kasih. Ntar kita sambung Pak sampai di rumah. Iya. Situasi Minggu siang di Seaport, jalan menuju Situ Gede. Oke. Tetap di Cobra Pos. Kita sudah sampai di rumah Pak Didin. Sekarang kita lanjut ngobrol di teras. Sudah sampai di rumah Pak Didin. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Didin. Merah putih kali bajunya Pak. Ya. Baju apa nih Pak? PWRI. PWRI. Ya. Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Oke. Kita mau closing nih Pak. Closing dari perjalanan kita tadi tentang bagaimana menempatkan diri atau berkepribadian yang tepat Pak. Seringkali kita dengarkan masalah memiliki integritas atau nilai jual. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam penerapannya, bahwa untuk kita memiliki nilai jual itu tentu kita harus punya berbagai kepekaan. Salah satunya adalah kepekaan terhadap sosok yang sedang kita hadapi. Ya. Sosok ini kita harus tahu tingkat pengetahuannya, kemudian cara berpikirnya, jabatan dan kedudukannya sebagai apa. Nah, sehingga kita nanti bisa menyesuaikan diri dalam bentuk getting atau wawancara yang akan menghasilkan hubungan interaksi yang lebih hangat. Ya. Okupasi atau penempatan diri ini sangat penting, dimulai atau diawali oleh kita yang ingin membuat sebuah narasi atau wawancara atau obrolan-obrolan. Itu kita harus memiliki cara. Untuk memiliki cara itu tentu penilaian pun harus kita cerdas gitu kan. Sehingga nanti akan diberi tanggapan sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila kita tidak cerdas dalam menanggapi ini, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang bias atau multitafsir, sehingga orang akan menjawab tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita atau tidak sesuai arahan kita. Jawabannya juga bias juga ya. Akhirnya jawabannya juga bias, hingga tidak
dinilai tidak memiliki Wawasan. kualitas, Ya. tidak memiliki kualitas dalam satu bentuk pertemuan. Ya, ya. Dan titik kualitas ini sangat penting karena diadakan pertemuan itu tentu ada tujuan yang positif, ada titik kualitasnya, sehingga titik kualitas ini nanti akan dibikin satu rujukan atau keputusan rapat atau keputusan dari sebuah pertemuan. Gitu. Nah, narasumber itu akan diarahkan oleh si penanya harus lebih cerdas mengarahkan narasumber. Ya seperti kita lihat di buku di TV kan, pengarahnya itu jago. Sehingga tidak berkutik, tapi hati-hati juga dalam menjawab arahan si pengarah ini. Jangan sampai menjebak kita sehingga kita punya masalah dengan orang lain. Iya. Nanti emosi kita dipancing malah kena delik aduan. Nah, delik dari orang lain. Pencemaran nama baik dan lain-lain. Iya. Nah, ini juga kita harus cerdas dalam mendengarkan. Karena mendengar pertanyaan itu juga harus pintar kita mendengarkannya. Jangan sampai kita terjebak dengan sikap emosional. Ketika kita emosi, tentu kita tidak bisa lagi menilai atau sulit sekali menilai ucapan kita ini tepat nggak sih gitu kan. Nah, kalau ketika nggak tepat itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekacauan, akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Banyak orang tersinggung, banyak orang yang a priori terhadap kita akhirnya. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang penanya yang boleh juga penanya itu tokoh atau bukan tokoh. Harus cerdas agar tidak, saya ulangi, agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Perjalanan minggu pagi kita sungguh mengesankan nih buat saya, dan obrolan kita dari berangkat tadi sampai kembali ke rumah ini satu wawasan, pengalaman, pengetahuan yang kayaknya perlu saya ulang-ulang nontonnya ini biar saya serap untuk dipraktekkan. Terima kasih banyak Pak Didin. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.